Aku minder soal berat badan aku. Dia ngomongin soal fisik, tapi yang dia omongin adalah hal yang emang sebenarnya dari aku pribadi memang insecure soal hal itu. Rasanya kayak memvalidasi gitu loh apa yang aku rasain, oh emang bener berarti gue kurang. Welcome to sesi curhatnya Super Youth. Spesial juga kita ditemenin Jebung hari ini. Halo. Hai. Oke, jadi ini disclaimer dulu ya. Jadi kita ngebacain curhatan ini pun kita rahasiain identitasnya. Karena di Super Youth itu setiap minggunya ketika program ini tayang, ada sekitar 500 sampai 1000 anak remaja di Indonesia tuh kontak kita. Mereka biasa cerita tentang masalah cinta, belum berarti diputusin, sakit hati, masalah toxic friendship, teman-teman yang toxic di sekolah. Nah, yang salah satunya ini adalah dibully. Gini curhatannya, Kak, aku adalah tipe orang yang sangat minderan. Kenapa enggak? Teman-teman suka banget bully aku dari zaman aku SD sampai SMA. Dari bully fisik aku secara verbal maupun non verbal, Kak. Aku sempat terpikir untuk bunuh diri karena saking depresinya. Oke, sebelum ke teman-teman ya, kita mau minta insight dari Jebung dulu. Sebenarnya kalau masalah bully, aku pribadi aku nggak pernah secara langsung ngerasain gitu ya. Tapi aku pernah ngeliat dulu zaman-zaman sekolah teman-teman aku ngalamin, beberapa teman terdekat aku gitu. Dan yang aku mungkin ini bisa diambil pelajarannya dari teman aku waktu itu, karena aku salut banget sama dia. Soalnya memang udah dalam level segitu, menurut aku memang harus ketemu sama orang yang lebih berpengetahuan soal ini. Misalnya yang bisa kamu ajak konsultasi soal kesehatan kamu. Menurut aku hal-hal seperti itu walaupun dirasain pas masih sekolah itu bukan hal kecil sih, itu bisa ngebawa terus sampai dia gede gitu dan mempengaruhi kepribadian dia nanti. Apalagi dia bilang dia dari SD ya. Iya. Dari SD sampai dia SMA masih menerima kayak gitu. Menurut kalian secara pribadi, kan saat ini kan bully tuh jadi isu yang terjadi di sekolah kan. Isu tuh SD, SMP aja, SMA aja udah ngebully. Bahkan anak SD kemarin kita dapat berita sempet dia loncat ya dari gedung. Ya kan, kalau kalian pernah dengar. Menurut kalian cowok atau cewek dulu yang mulai? Cowok ya. Dikategoriin bully itu apa sih sebenarnya menurut kalian? Pertemanan itu biasa kayak untuk umur-umur sekarang yang remaja-remaja gini pasti biasa berkaitan tentang fisik sih yang paling ngena. Ngebuliin fisik orang dan mereka nganggap itu tuh bercandaan yang dimana notabene-nya itu tuh bukan bercandaan lagi gitu. Misalnya ada orang yang memiliki kekurangan secara fisik dan itu dijadiin bercandaan walaupun orang-orang di sekitarnya kayak ada negor, kayak stop, jangan ngelakuin hal itu karena kita nggak tahu kan kalau misalnya di masa depan apapun itu bisa terjadi. Gimana kalau misalnya itu balik ke kita? Apa sih dampaknya secara nggak langsung ya? Mungkin ke kamu nih ketika kamu mendengar kata-kata bulian kalau kamu secara pribadi. Mungkin yang paling melekat di kepala adalah misalnya saat dia ngomongin soal fisik, tapi yang dia omongin adalah hal yang emang sebenarnya dari aku pribadi memang insecure soal hal itu gitu loh. Jadi seakan-akan kayak ditebelin gitu loh, kayak iya emang bener lu begini gitu loh. Jadi itu sih yang mungkin paling melekat. Misalnya aku minder soal berat badan aku, terus ada orang yang ngomong soal berat badan aku dengan sudut pandang yang sama dengan apa yang ada di kepala aku, jadinya rasanya kayak memvalidasi gitu loh apa yang aku rasain, oh emang bener berarti gue kurang gitu. Tapi itu yang melekat, tapi akhirnya setelah dirasa-rasa nggak ada gunanya ya ngebacain itu. Karena yang aku belajar adalah kita tuh nggak pernah bisa mengontrol perilaku mereka, tapi yang bisa kita kontrol tuh reaksi kitanya gitu. Tadi seperti Jebung bilang, kalau ada head comment ya udah tinggal dua pilihan, hapus aja atau enggak acuin kan. Ngapain orang lain mendefinisikan siapa kita kan? Ngapain ibaratnya kata orang misalnya lu gini, ya itu kan kata dia, bukan kata keluarga kita, bukan kata orang terdekat kita kan. Perspektif cewek gimana biar kita bisa mengasihi orang lain, jangan jadi orang yang bully. Yang harus dilakukan itu ya pertama kita harus stop jejak itu di kita sendiri. Kalau misalnya kita pernah jadi korban bully, stop di kita. Jangan sampai kita memiliki pemikiran kayak, oh gue udah dibully, berarti gue harus bikin orang lain merasakan hal itu. Mungkin di satu sisi kita ngerasa kayak, iyalah biar gue gak sendirian ngerasain ini. Tapi kita harus stop pemikiran itu, karena Tuhan ngajarin kita untuk mengasihi sesama. Gak ada gunanya juga ngebully, dan itu pentingnya untuk punya lingkungan pertemanan yang positif, yang bikin kita tuh jadi tahu nilai-nilai hidup yang baik tuh yang mana sih, bukannya malah ngikutin alur-alur yang malah bikin kita tambah parah dan
malah menyakiti orang lain gitu. Buat kalian mungkin yang lagi merasa sendirian dan diintimidasi sama orang-orang di sekitar, saran aku jangan masukin apa yang dia omongin ke dalam hati kamu gitu loh. Jadi walaupun aku tahu itu adalah hal yang gampang dikatakan tapi susah banget untuk diaplikasikan gitu kan. Tapi jangan percaya apapun yang mau dia bilang gitu, karena kamu yang harusnya paling paham sama value, sama kelebihan, sama diri kamu sendiri gitu loh. Firman Tuhan bilang, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita mulai membiasakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Misalnya, gila keren banget lu gitu kan. Gila lu kemarin, gue lihat penampilan lu keren bro, kayak gitu kan. Jadi kita membiasakan berani untuk memuji teman kita juga kan. Jadi kita percaya say no to bully ya. Hai, aku Jebung, sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, dikecewakan, merasakan putus asa di dalam menjalani setiap harinya karena disakiti teman atau mungkin dibully. Aku percaya ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ajak kamu untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kamu bisa langsung hubungi layanan doa dan konseling CBN di nomor-nomor yang tertera di bawah ini.